Halo teman-teman, kita berjumpa lagi ya. Kali ini kita mau ngobrolin gimana sih cara bikin berita menggunakan ChatGPT ya. Dan ini tentunya untuk memudahkan kalian ya dalam menyusun berita. Bukan berarti beritanya ini palsu atau hoax ya. Itu jangan ya, jangan sampai terjadi ya. Yang pertama seperti biasa kita minta ChatGPT menjadi wartawan atau penulis berita yang senior atau profesional ya. Hai ChatGPT, bisakah kamu menjadi penulis berita yang profesional? Oke. Nah, ini ChatGPT-nya udah jadi penulis berita yang profesional ya. Baru kita tanyakan berita yang baik itu seperti apa ya. Kira-kira apa saja unsur dalam berita yang menarik? Ya kan, kalau nggak menarik nanti siapa yang mau baca kan? Yang pertama dia bilang judul yang kuat dan menarik. Baru yang kedua itu lead ya. Kalau di kita bikin video namanya hook ya. Bagaimana hooknya? Yang pasti itu ada 5W 1H, what, who, when, where, how. Seperti itu ya. Baru ada fakta dan data yang akurat. Berita harus berbasis data dan fakta dari sumber terpercaya. Jadi kalau menulis berita itu friend, jangan sampai hoax atau hoax ya. Bisa menyertakan kutipan dari pakar, pejabat, atau saksi mata. Iya, ini biasa kita kalau dalam berita ada kutipan ya. Kutipan. Menurut bapak ini gitu. Bahasa yang jelas dan tidak bertele-tele. Nah itu. Jadi yang digunakan dalam berita itu kalau bisa kalimatnya tidak boleh panjang ya. Jadi bisa dibaca satu tarikan napas. Gunakan kalimat aktif dan to the point. Jadi nggak bertele-tele dia. Ibu Budi pergi ke pasar membeli. Rumit banget gitu ya. Hindari jargon atau bahasa yang sulit dipahami. Kalaupun menggunakan bahasa-bahasa daerah, biasanya nanti di dalam kurung itu disebutin ya. Dalam bahasa Indonesia apa? Struktur yang rapi, bisa dengan piramida terbalik ya. Informasi paling penting itu ada di paling atas ya. Baru dijelaskan sampai ke bawah. Sudut pandang yang unik. Nah, ini supaya kita menarik ya, supaya berita-berita kita tuh bisa berbeda pandangan dengan pemberitaan-pemberitaan yang lain. Ya kan? Seperti ini kan, alih-alih hanya memberitakan kenaikan harga BBM, bisa juga membahas bagaimana dampaknya terhadap UMKM. Seperti kemarin ya, kenaikan BBM itu. Baru multimedia pendukung, ya sebisa mungkin ada foto ya, supaya kita bisa berpikir melihat kondisi yang aktualnya seperti apa, atau infografis. Baru yang terakhir, akhiri dengan kesimpulan yang kuat atau ajakan kepada pembaca untuk berpikir lebih lanjut. Meskipun sebenarnya kadang-kadang ada juga yang pakemnya itu, kita wartawan tidak boleh, kita penulis berita tidak boleh menyimpulkan sesuatu ya. Ada yang pakam seperti itu. Jadi kawan-kawan yang mungkin kita berbeda pandangan bisa diskusi di bawah. Nah, ini kan ada 8 ya teman-teman ya. 8 pakem yang disampaikan oleh ChatGPT. Kayaknya ini agak sedikit rumit kalau kita masih mulainya seperti ini ya. Jadi kita minta saja, tolong buatkan formnya agar memudahkan saya dalam menyusun berita. Nah, seperti ini. Jadi saya minta formnya biar nanti enak aja kita nyusunnya apa gitu kan. Lead paragraf pembukanya apa, seperti itu. Latar belakang, ya kan? Multimedia pendukung. Nah, ini agak sedikit rumit. Kita bilang begini saya mau, tapi tidak nggak apa-apa ya. Ini nanti kita copy aja friend ya. Kalau judul itu bisa saja nanti langsung kalian bikin atau enggak, atau nanti minta dia tolong bikin ya. Kita minta ChatGPT-nya bikin. Ini yang tadi. Baru kita paste saja di sini ya. Judul berita, oke. Kita mau bikin tentang berita kegiatan di kampung bulan Ramadan, oke? Oke, friend ya. Pemuda bangunkan sahur dengan alat musik tradisional. Nah, enaknya kalau ChatGPT kita ada typo-typo seperti ini, ya agak-agak enak ya.
nanti bisa diperbaiki sama dia. Lead pembuka mencakup 5W 1. Nah, ini kita beginikan saja. What? Oke, Bren ya. What? Bangunkan sahur. Sahur. Wu, siapa? Pemuda Karang Taruna. Oke. When, kapan? Menjelang. When itu apa? Kapan kan? Menjelang subuh. Where? Where itu di mana? Di desa Mekar Mekarwangi ya. Oke, cocok. Why? Kenapa? Untuk membangunkan masyarakat agar makan sahur. How? Bagaimana? Mereka memainkan alat musik tradisional Sunda ya, biar seru ya. Oke. Isi berita latar belakang. Ini agak-agak sedikit. Ini nanti biarkan aja mereka nanti yang isi ya. Ini kita langsung pendapat narasumber aja ya, friend. Pendapat narasumber sertakan kutipan. Ari, Ketua Karang Taruna, menyampaikan bahwa ini inisiatif pemuda setiap tahun, bentuk keakraban dan kepedulian terhadap kampung. Oke. Selanjutnya, kesimpulan. Dengan adanya kegiatan membangunkan sahur, membuat masyarakat dapat terjaga dengan mudah dan menyiapkan sahur. Oke. Ini call to actionnya bisa saja kita tidak usah bikin ya, friend. Nah, ini adalah tadi berita yang kita dapat dari lapangan ya. Selanjutnya kita akan minta ChatGPT untuk membuatkan beritanya. Tolong buatkan beritanya yang menarik. Seperti itu, friend ya. Dia langsung, pemuda bangunkan sahur dengan alat musik tradisional. Leadnya, menjelang waktu subuh, pemuda Karang Taruna desa Mekar, bla bla bla, begitu isi beritanya ini, latar belakangnya, fakta utama sejak pukul 3 dini hari ya. Tadi kita menjelang sahur kan jamnya. Dampak implikasinya masyarakat menyambut baik kegiatan ini. Pendapat narasumber, Ketua Karang Taruna menyampaikan ini bukan sekedar membangunkan sahur. Nah, begitu friend ya. Ya. Untuk membuat berita seperti itu. Coba kalau kita agak sedikit bingung, coba kita buatkan aja. Kita minta tolong buatkan form menulis berita dalam tabel sehingga saya tinggal mengisi kolom yang kosong saja. Seperti ini. Nanti dia akan membuatkan friend. Nah, judul berita apa, leadnya apa, seperti itu, isi beritanya apa, latar belakang ya. Ini yang paling penting itu di sini 5W 1H. Nah, jadi untuk kalian yang ingin membuat berita, terutama untuk pribadi ya, untuk kegiatan sosial, ini caranya dengan mudah melibatkan ChatGPT. Oke friend, sudah makasih ya udah nonton video ini. Sampai ketemu kita di video-video selanjutnya. Makasih ya, sehat terus.